Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mu'min wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh asyhadikul wadil amin. Amma ba'du. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpilih, yang dilembutkan hatinya, yang diringankan langkah kakinya untuk dimampukan hadir di majelis ilmu pada malam hari ini. Semoga Allah selalu istiqomahkan kita untuk mampu berjalan di atas petunjuk dan bimbingannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati, yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat zahirnya maupun sehat batinnya. Karena kesehatan zahir batin sangatlah amat penting untuk kita syukuri dan kita gunakan untuk meningkatkan kualitas taubat, kualitas amal ibadah, dan kualitas kita di dalam mencari bekal di akhirat. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan untuk istiqomah di jalannya, Ibu ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita masih di bulan Rabiul Awal ya. Bulan yang sangat bersejarah bagi kita, khususnya umat Islam. Karena kajian hari ini insya Allah masih menyambung kajian bab Maulid yang kemarin belum tuntas disampaikan, terbatasnya waktu. Jadi kita lanjutkan pada hari ini, ya. Di sini tema pada malam hari ini ialah menegakkan tauhid, menghindari syirik, khususnya khafi, syirik yang tidak terlihat atau tersembunyi, kafiul khafi, ya. Karena barang siapa ingin bertemu dengan Tuhannya, barang siapa ingin selamat dunia wal akhirat, kita diwajibkan mengikuti, mencontoh daripada junjungan Nabi besar kita yang merupakan uswatun hasanah. Karena di dalam kajian kemarin sedikit kami mengingatkan bahwa Rasulullah dilahirkan, dizuhirkan, didatangkan
pada waktu itu di tengah-tengah bangsa Arab yang pada ketika itu masih di dalam keadaan belum mengenal Tuhannya, dalam keadaan jahiliyah, ya. Karena Rasul diharapkan akan menjadi rahmatan lil alamin, penerang umat, pemberantas buta tauhid. Jadi masih ingat nggih, Rasul lahir pada hari Senin. Ya, betul ya Pak. Anak-anak kecil biasanya hafal. Hari Senin 12 Rabiul Awal. Lahir Senin, berpulang ke rahmatullah juga hari Senin. Nah, alangkah baiknya kita juga mempelajari iktibarnya, ya. Bahwa hari Senin ini dalam hitungan penanggalan merupakan hari yang kedua. Yang pertama Ahad, yang kedua Senin. Nah, hari Senin ini juga Tuhan pertama kalinya menciptakan pohon atau tanaman, ya. Isyarat pohon atau tanaman itu merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi umat manusia. Ya Bu ya, semua tumbuh-tumbuhan sangat-sangat berguna bagi manusia. Itulah kenapa Rasulullah pun dilahirkan pada hari Senin. Diangkat kenabian dan kerasulan hari Senin. Ya Bu ya, mendapatkan wahyu hari Senin juga. Berarti istimewa. Apa rahasianya? Penanggalan hari yang kedua. Ternyata Senin di penanggalan menjadi hari yang kedua, ialah di situ iktibarnya Allah dan Muhammadlah yang hanya ada dan selalu berkasih sayang, ya. Jadi yang kedua itu Allah dan Muhammad. Isyaratnya. Dan hari yang kedua ini tadi ternyata menjadi iktibarnya syahadat kita, ya. Bahwa syahadat kita ini menjadi dua bagian. Yang pertama syahadat tauhid, dan yang kedua syahadat Rasul, ya Bapak Ibu. Artinya ketika kita sudah menjadi Islam di sisi Allah, indallah, artinya syahadat yang kita ucapkan sudah kita pahami, sudah kita saksikan, sudah kita esakan di dalam sholat kita. Oleh sebab itu setiap sholat pasti kita diwajibkan untuk bersyahadat asyhadu alla ilaha satu esa, diesahkan melalui sholat, ya. Asyhadu alla ilaha illallah ternyata menjadi ruh di dalam diri kita, ya. Wa ashadu anna, bahwa ternyata Muhammad tajali kepada tubuh kita. Nah, jadi
Jadi zahir batin tubuh dan ruh dikatakan Allah dan Muhammad. Akan tetapi mohon diingat ya Bapak Ibu, ini di dalam kaji, di dalam majelis saya sebutkan. Akan tetapi ketika keluar dari majelis tidak boleh disebut, tidak boleh ditunjuk. Kenapa? Karena akan menjadi muqaddas, akan menjadi sifat. Jangan ditunjuk, karena makom orang yang sudah duduk di dalam makrifat ialah diam di dalam paham. Nah, cukup diam Bapak Ibu. Artinya jangan sekali-kali mengaku menjadi Tuhan. Itu yang perlu digarisbawahi, karena kita belajar ilmu mengenal diri bukan untuk menjadi Tuhan. Kita menyatakan, mengisbatkan. Nah, ini loh, bahwa yang ada hanya Allah, yang tiada kita. Yang dinafikan, yang dikatakan la ilaha, itu kita. Kitanya kesadaran ego diri yang merasa selama ini kita ada. Kalau sudah paham syahadat, disitulah baru diterima yang namanya sholat, yang baru yang diterima yang namanya puasa. Karena ketika berpuasa tanpa memahami syahadat, puasanya hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, sudah ngerti. Yang dikatakan Allah menjadi ruh di dalam batang tubuh. Tapi Tuhan bukan ruh. Paham ya? Yang dikatakan Allah merupakan zatnya Tuhan, bukan Tuhan. Nah, wa ashadu anna Muhammad, ini yang dikatakan Rasulullah. Nyatanya rasa di dalam batang tubuh Nah, bukan kita mengaku menjadi nabi. Tidak boleh ya Bapak Ibu. Yang kita bicarakan Muhammad hakiki. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita tahu sekarang, oh, Rasulullah lahir di hari Senin. Iktibarnya apa sih? Hari Senin penanggalan hari kedua. Isyarat dua kalimat syahadat yang ada Allah dan Muhammad. Terus Rabiul Awal, bulan ketiga di penanggalan Arab. Bulan ketiga menandakan bahwa di dalam diri batang tubuh kita terdapat 3 unsur atau bagian yang dikatakan 3 nama suci. 3 nama suci, masih ingat Bapak? Adam, Muhammad, Allah. Nah, itu nyata tajalli Tuhan melalui zat dan sifat menjadi insan, tempat melihat ainullah. Berarti kita paham ya. Besok-besok kalau sudah mengerti harinya, bulannya, tanggalnya, tahu makna dan iktibarnya. Oleh sebab itu tadi saya katakan kenapa hari Senin Rasulullah dilahirkan bersamaan Senin itu pun
Allah menciptakan pertama kali pohon, disitulah itibarnya Rasul akan menjadi uswatun hasanah. Sangat-sangat bermanfaat bagi umat, khususnya keselamatan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, Maulid tidak hanya kita peringati, hendaknya kita dapatkan pelajaran daripada Maulid itu sudah senang-senang, kita sudah gembira, pulang dapat oleh-olehnya ilmu pemahaman untuk keselamatan kita. Itulah yang diharapkan daripada memperingati Maulid, ya. Bahwa pengajian kemarin iktibar kelahiran Rasul diharapkan kepada kita untuk mampu lahir kedua kalinya. Kemarin masih ada yang bingung Bapak Ibu, lahir 2 kali itu seperti apa. Nah, saya contohkan berulang-ulang bahwa kita mengambil iktibarnya ulat menjadi kupu-kupu. Nah, awal mulanya dilahirkan menjadi ulat. Ulat itu dibenci orang, dijauhi orang, dibuang orang, diasingkan. Itu itibarnya manusia yang tidak mau mencari jati diri. Islam hanya di KTP saja. Islam indana saja. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Islam yang hanya mengikuti orang tuanya, indanas hanya tercatat di KTP, mayoritas dia sholat tapi lancar maksiat. Itu sholat tapi lancar maksiat. Sholat lancar majelis gibahnya. Nah, sholat tapi masih mampu suuzon sama orang. Nah, itu Islam indanas. Hanya mengikuti orang tuanya, ikut-ikutan. Ketika dia dewasa tidak mau mencari apa sih sesungguhnya Islam itu. Lalu apalagi mau sholat tapi mau juga mencuri hak orang lain. Nah, mau mencuri itu, mencuri, korupsi, dengan berbagai macam cara, tipu muslihat. Nah, makin pintar pendidikannya, makin pintar menipu orang. Itu Islam indah kebanyakan. Bukan Islam yang salah, tapi orang yang hanya memeluk agama Islam secara turun-temurun, karena tidak mampu menggali ilmu daripada agamanya sendiri. Sholat tapi masih bisa memusuhi saudaranya. Ini sama saudara ini tidak teguran. Maka kalau sholat kita tidak boleh menyimpan kebencian di dalam kolbu. Sholat itu Bapak Ibu, ini musuhan sampai bulan-bulanan, blokir-blokiran, ketemu simpang-simpangan, bisa seperti itu. Masya Allah. Karena belum kenal belum Islam indallah. Jadi intinya Islam yang indanas, hatinya masih dipenuhi dengan kegelapan dan penyakit. Ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Makanya Rasul itu diturunkan supaya kenal, menjadi rahmatan. Nah, kalau orang Islam tidak kenal, bagaimana mau menjadi rahmatan lil musuh-musuhan hidupnya. Beda pandangan, beda pendapat, sudah tidak mau ketemu, nggak mau kumpul. Perbedaan itu jadikan sebagai keindahan, jadikan sebagai
bahan tambahan wawasan. Nah, seperti ini. Islam yang indanas, sholat, tapi masih juga mau durhaka lawan Tuhannya. Nah, durhaka lawan Tuhannya. Ini menjadi bahan pertimbangan. Kenapa Rasul itu sampai dijadikan Nabi pamungkas, Nabi penyempurna para nabi, penutup para nabi, berarti Nabi yang paling mulia, paling sempurna, paling hebat, tiada bandingnya. Kita, alhamdulillah, berapa puluh tahun sudah mengikuti maulid, tapi apa yang kita dapat? Berapa kali mengikuti maulid, apa yang kita jadikan panutan di dalam pelajaran maulid itu sendiri? Harusnya bisa berubah. Kan berapa kali mengikuti maulid? Nah, seperti itu. Lah, Islam yang indana seperti inilah yang dikhawatirkan tidak akan mampu selamat di dunia dan tidak akan mampu selamat di akhirat. Seperti itu. Oleh sebab itu malam ini kita kaji kembali, ya. Kalau tadi syahadatnya sudah paham, kelahiran Nabi sudah paham, untuk pembukanya kita dalami apa yang ingin Rasul ajarkan kepada kita, ya. Jadi di sini ada 3 bulatan, ya. Jadi di sini ada 3 bulatan ya Bu ya. Ini dikatakan kosong karena yang ada hanya Tuhan. Tidak mungkin bisa karena Tuhan laisa Bapak Ibu. Nggih, laisa. Kalau belum mempunyai wujud tidak mampu kita oleh sebab itu Tuhan ingin menzohirkan, mentajalikan dirinya menjadi bagian daripada dirinya. Terciptalah yang dikatakan nurullah atau dikatakan zatullah, ya. Ini ta'in awal mula penciptaan. Lalu dari nurullah kembali Tuhan menzohirkan menjadi Nur Muhammad, dikatakan sifatullah, ya. Ta'in sani awal mula seluruh kejadian alam semesta, ya. Daripada Nur Muhammad kita singkat, ya Bapak Ibu, karena poin tujuannya tidak di sini nanti, ya. Daripada Nurullah menjadi Nur Muhammad, daripada Nur Muhammad Allah menciptakan nar. Nah, inilah awal mula Allah menjadikan ajajil, ya Bapak Ibu, malaikat ajajil, gurunya para malaikat, ya. Sebelum namanya diubah menjadi iblis, ya, malaikat itu Bapak Ibu, malaikat ajajil. Dari anasir api menjadi anasir angin, dari anasir angin menjadi anasir air, dari anasir air menjadi anasir tanah. Jadi api, angin, air, tanah ini mewakili sifat-sifat ketuhanan Bapak Ibu. Sifat jamal, kohar, kamal, kebesaran, keindahan, kekuasaan, dan kesempurnaan Tuhan. Nah, ya, berarti api, angin, air, tanah dikatakanlah tetap Nur Muhammad. Nah, sepakat ya Bapak Ibu. Nah, dari tanah inilah tercipta yang namanya alam semesta beserta bumi dan
Nah, oleh sebab itu di dalam bumi itu Bapak Ibu terdapat juga 4 anasir. Di dalamnya ada api. Oleh sebab itu ada gunung berapi. Ya. Ada angin. Di dalam bumi ada gas bumi. Ya. Lalu ada air juga. Karena Allah turunkan daripada langit, disimpan oleh bumi menjadi sumber mata air. Ya. Nah, api, angin, air, tanah mempunyai nafsu yang dikatakan amarah, supiyah, mutmainah, aluamah ada di dalam diri tetap dikatakan Nur Muhammad. Nah, ini nanti yang menguji kita Bapak Ibu. Amarah ini ujiannya api kemarahan, ya. Kalau tidak mampu mengatasi ujiannya, bawaannya pemarahan, ya. Nanti kita sebutkan secara detail. Nah, sekarang, ya, sifat wajib bagi Allah ada nafsiyah, ada salbiyah, ada wahdaniyat. Nah, di sini ya. Ini yang perlu kita garis bawahi malam ini. Allah mempunyai sifat wajib Bapak Ibu. Yang pertama nafsiyah ini wujud, artinya wajib Nah, ini poinnya. Berarti wujud milik siapa Bapak Ibu? Milik Nah, harus digaris bawahi ya Bapak Ibu. Wujud milik wujud milik Allah. Baik, ya. Nah, salbiyah ini yang dikatakan hidam bako mukhalawatul lil hawadis yamu binafsi. Ya. Terdahulu wal awal wal akhir wal zohir wal batin. Kekal, ya. Berarti tidak hancur hadim Bapak Ibu. Ya. Berbeda dengan ciptaannya, artinya laisa. Masih ingat arti laisa Bapak Ibu? Laisa tidak sama dengan seluruh ciptaannya. Karena apa Bapak Ibu? Karena yang ada hanya Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana mau disandingkan dengan yang lainnya? Karena yang lainnya wujud daripada zat dan sifat semua Bapak Ibu. Maka di sini jangan sandingkan Allah dengan segala hal, sesuatu yang tidak pernah ada dan tidak pernah wujud. Itu namanya syirik. Biasanya kita kalau lupa, orang karena kurang pemahaman ilmu agama, mencari keselamatan, lalu menyandingkan Tuhan dengan segala hal sesuatu. Ingin selamat, cari ajimat. Nah, cari ilmu, cari, kalau orang Banjar apa? Untalan. Nah, ingin hebat, ingin selamat, ingin kebal, ingin punya ilmu selisih. Kalau ada musuh tidak pernah bertemu. Nah, artinya itu menyandingkan Tuhan dengan segala sesuatu yang pada hakikatnya tidak ada Bapak Ibu. Manusia saja kan awalnya tiada, lalu diadakan. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Yamu binapsih, berdiri dengan sendi. Kalau Bapak Ibu sholat yang mendirikan siapa? Allahu Akbarnya di mana? Berdiri dengan yang mendirikan Nah, ya, paham ya Bapak Ibu. Lalu di sini Tuhan mempunyai diri, ingin dikenal.
namanya Allah. Karena Nurullah dikatakan Zatullah. Di sini Bapak Ibu Allah ya. Tuhan mempunyai wujud namanya Muhammad. Karena di sini sifatullah. Tuhan mempunyai rupa dinamakan Adam. Maksudnya tajali daripada zat, sifat, asma dan af'alnya Bapak Ibu. Tuhan mempunyai diri, rahasia sir dikatakan insan. Oleh sebab itu insan itulah rahasiaku. Karena di dalam insan ada Adam, Muhammad, Allah. Tarki dan tanajul. Tuhan mentajalikan dirinya untuk menjelaskan rahasia diri Allah agar dikenal melalui zat sifatnya. Inilah yang mau dikenalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, supaya kita semua mengenal Tuhan dengan benar dan mampu menyaksikan, kemudian diharapkan mampu mengesahkan melalui sholat kita. Karena Bapak Ibu, belajar ilmu makrifat tanpa dinyatakan dengan amalia syariat gugur. Makanya sering saya bilang, belajar ilmu makrifat harus makin rajin sholat, apalagi 5 waktu. Hukumnya wajib fardu ain, tidak boleh ditinggalkan. Seperti kupu-kupu Bapak Ibu yang tadi saya ceritakan, lahir 2 kali. Yang tadinya dibenci, dimusuhi, dijauhi, dikucilkan, akhirnya sadar diri Bapak Ibu. Setelah sadar diri, dia bertaubat menjadi kepompong. Dia puasa Bapak Ibu. Puasa, mulutnya tidak gibah orang, mulutnya tidak fitnah orang, mulutnya tidak nyumpahi orang. Puasa Bapak Ibu, ulat tadi, telinganya tidak mendengarkan kejelekan orang, tidak mendengarkan kekurangan orang, tidak mendengarkan aib orang. Telinganya puasa Bapak Ibu, ulat tadi. Hidungnya tidak pernah menghisap keburukan orang, aib orang, tidak pernah mencari-cari kesalahan hidungnya puasa, Bapak Ibu. Lalu berserah diri sepenuhnya, bergantung kepada satu tali. Kepompong nggak pernah saya lihat tuh talinya sampai 5, 6. Setahu saya cuma 1 aja talinya. Nah, disitulah bergantung kepada kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa tidak mati Bapak Ibu? Nggak makan, nggak minum, karena sudah berserah diri. Orang yang berserah diri Bapak Ibu tahan lapar Bapak Ibu. Kenapa tahan lapar? Karena Allah yang menghidupi kita melalui kalimat la ilaha illallah. Inilah makanan rohani Bapak Ibu. Makanya orang tuh kalau takut kelaparan berarti harus ngaji lagi. Berarti kurang kencang zikirnya. Nah, karena sudah dibuktikan dan dinyatakan oleh ulat itu sendiri. Tidak makan, tidak minum Bapak Ibu. Berserah diri sepenuhnya, totalitas kepada Tuhan. Lalu Allah ridho, Allah ikhlas, Allah ampuni dosa-dosanya karena mau bertaubatan nasuha, tidak mengulangi lagi dosa-dosanya. Tidak seperti orang-orang akhir zaman, taubatnya. Nah, sekarang tobat, besok maksiat. Nggak ada kesempatan tobat, ada kesempatan maksiat. Merasa sendirian Bapak Ibu.
Maka dikatakan kita ini selalu diliputi, dibersamai dengan Allah. Itulah. Bagaimana kita mau maksiat sedang Allah selalu beserta kita. Itu di tangga syariatnya. Ini masih di syariat loh Bapak Ibu. Karena masih ada dualisme, dua pandangan. Masih ada hamba, masih ada tuh. Nah, Bapak Ibu dengan kami itu hanya terpisah daripada casingnya saja, kulitnya saja. Ketika dikupas, esa Bapak Ibu. Di dalam diri Bapak Ibu, 3 unsur juga. Ada Muhammad, nah, di kami ada Muhammad, nah, di dalam kesadaran itulah yang nanti akan kita gali. Kenapa belajar ilmu ketuhanan bertahun-tahun, tapi kok hati masih saja susah dibersihkan ini? Kayak apa mau sampai wasil kepada Tuhan? Kolbun, kalau puasa oke, ya, puasa zohir mungkin kita tahan lapar, tahan dahaga, tapi puasa kolbu, bagaimana? Ini yang perlu dikatakan jihad bin nafsi. Inilah perang sesungguhnya, perang yang terbesar di dalam hidup kita Bapak Ibu. Perang yang terbesar itu tadi, perangnya ulat menjadi kupu-kupu. Allah ridha, Allah ikhlas, lalu dilahirkan kembali menjadi seorang makhluk yang banyak dikasihi, disayangi, dicintai oleh seluruh makhluk, dan derajatnya ditinggikan Bapak Ibu. Diberi 2 sayap. Kenapa 2 Bapak Ibu? Karena kalau 1 tidak bisa itulah iktibarnya bahwa kita manusia harus mempelajari ilmu zahir, ilmu batin, ilmu syariat. Tanpa ilmu hakikat mustahil sampai. Mustahil Bapak Ibu. Kenapa saya katakan mustahil? Syahadatnya indanas. Ini loh. Hakikat tanpa makrifat mustahil juga. Kenapa? Sudah mampu bersyahadat tapi tidak mau menyatakan, mengisbatkan, mengesahkan Tuhan di dalam sholat. Lucu. Yang diikuti siapa nabinya? Ilmu ketuhanan, ilmu marifat. Ini Rasulullah mengajarkan sholat. Sakit juga sholat. Nah, kalau belajar ilmu seperti ini nggak mau sholat, itu orang koler. Jangan diumpati, jangan diikuti. Kalau ada pelajaran ketuhanan, lalu tidak diwajibkan sholat 5 waktu, jangan diikuti. Itu namanya terlipat, tidak sampai. Wasilahnya siapa yang mau nerima? Rasulullah mengajarkan sholat. Loh, ini nyaman benar ini. Maka pengikutnya banyak lagi Bapak Ibu. Karena banyak yang suka koler sholat, lalu dijadikan dalil pembenaran. Ada zahir, ada batin, ada Allah, ada Muhammad. Itulah maksudnya Bapak Ibu. Hanya sayapnya pasti 2. Oleh sebab itulah, alhamdulillah Bapak Ibu telah terpilih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpilih dikehendaki Allah untuk mengenalnya. Oleh sebab itu Allah lembutkan hati Bapak Ibu, Allah ringankan kaki Bapak Ibu untuk dilangkahkan ke majelis ilmu. Padahal di rumah nyaman Bapak Ibu, nonton sinetron santai sambil nyemil-nyemil. Tiduran ya. Kalau kesini capek, jauh, habis bensin, habis waktu, habis tenaga. Tapi Allah yang berkehendak Bapak Ibu, Allah yang menginginkan kebaikan untuk kita semua.
Oleh sebab itu, perbanyak bersyukur dengan istiqomah menjalankan ibadah. Itulah wujud syukur yang hakiki. Jangan sampai kita melepas waktu tanpa diisi dengan ibadah. Karena ketika manusia berpulang ke rahmatullah tanpa ibadah, tanda-tanda orang tersebut su'ul khotim. Makanya dipesani Bapak Ibu, walaupun di kamar kecil, di toilet, kita tetap diharuskan berzikir. Berzikirnya seperti apa? Berzikir di dalam kolbu. Yang dilarang itu zikir zahar. Ini yang dilarang, nggak boleh di toilet kok. La ilaha illallah. Lah ini baru keluar dari rumah sakit jiwa. Nggak boleh Bapak Ibu nggih. Dalam hati masuknya tetap ingat eling, ingat Allah dengan zikir toreko. Nggih. Diambil lafaznya hanya Allah, tapi tetap pada hakikatnya zikirnya la ilaha illallah Allah dalam. Ini yang boleh, nggih. Ibu-ibu umpama nggih lagi haid, sholat tidak boleh, baca Al-Quran, pegang Al-Quran tidak boleh, betul? Tapi tetap harus ibadah. Caranya zikir kolbu. Karena kolbu ini ibadah batiniyah, ibadah ruhani, tidak ada hubungannya dengan jasma. Paham nggih Bapak Ibu? Boleh, ruh, gitu loh maksudnya. Karena ini yang rawan Bapak Ibu, nggih. Harus selalu di dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, saya ini keluhannya kalau mau zikir berat bawaannya malas. Bawaan badan, bawaan nafsu tidak mau diajak ingat kepada Allah Bapak Ibu. Ya, karena rasanya seperti di penjara. Oleh sebab itu solusinya seperti yang kemarin kita jelaskan Bapak Ibu, apa solusinya? Dipaksa. Karena kalau motor saja, kemarin masih ingat ya, kalau baterainya lemah kan nggak bisa langsung start Bapak Ibu. Tapi kalau full baterainya, nah ini hebat. Berarti zikirnya hebat. Malam 2000, 3000 ringan, ya ringan. 3000, 4000 biasa itu. Malam ya. Malam itu waktu yang sangat-sangat longgar, luang untuk kita manfaatkan untuk selalu mengesahkan Allah di dalam zikir itu sendiri. Bagaimana kita belajar ilmu ketuhanan kok koler zikir, Bapak Ibu? Makanya saya bilang, setelah diajarkan, setelah diterangkan, kenapa? Lah ini loh Bapak Ibu, kenapa? Akhlak, ya. Kalau akhlak itu buah daripada pelajaran ibadah ya Bapak Ibu. Kalau adab, buah dari pelajaran ilmu. Nah, kenapa? Akhlaknya kok enggak berubah? Sudah diterangkan, sudah dipahamkan. Artinya, kolbu kita masih dalam keadaan gelap Bapak Ibu. Hidayah tidak mampu masuk. Kenapa sebabnya? Karena kurang di dalam zikir. Makanya zikir harus dipaksakan Bapak Ibu. Malam itu nah Bapak Ibu, kalau sudah bangun, jangan tidur lagi. Ke kamar mandi, cuci muka, biar segar. Syukur-syukur mau wudhu.
sholat tahajud, setelah itu zikir, nyaman. Jangan sampai malam kita lewatkan begitu saja, karena besok belum tentu kita hidup. Hati-hati ya Bapak Ibu. Tanamkan Bapak Ibu kecintaan, karena itu yang paling istimewa di antara zikir-zikir yang lainnya. Rajanya zikir apa Bapak Ibu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa dikatakan rajanya zikir? Nah, kita harus paham Bapak Ibu. Kenapa dikatakan rajanya zikir, zikir yang paling utama, zikir yang paling istimewa? Karena di dalam zikir itu kita diharapkan melapaskan, menzikirkan dalam keadaan sadar sesadar-sadarnya, dalam keadaan fana, kita sudah berlindung di dalam kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. La maujud bihaqi ilah. Itu intinya la ilaha illallah, yang ada, yang wujud hanya Allah. Seperti ini Bapak Ibu. Ini aqua. Ini wujud ya Bapak Ibu ya. Aqua wujud ya. Nyata, terang, benderang kelihatan. Tapi kalau saya simpan di balik badan saya, kelihatan enggak Bapak Ibu? Aquanya enggak kelihatan Bapak Ibu. Lah, keadaan diri kita seperti ini. Kita masih merasa ada di diri. Oleh sebab itu zikir yang kita wiridkan tidak mempunyai kinerja atau efek di dalam kolbu kita. Zikir dalam lalai Bapak Ibu. Mulut wirid, kesadarannya lalai. La ilaha, oh iya, saya ya yang nggak ada. Dinafikan, saya nggak ada. Adanya diri saya karena tempat kezohiran zat, sifat, asma, af'alnya Tuhan, supaya dikenal. Itulah Bapak Ibu. Paham ya? Itu dikatakan rajanya zikir. Zikir yang paling istimewa dan utama. Kita tidak ada Bapak Ibu. Yang ada hanya ainullah. Inilah sumber daripada petaka manusia Bapak Ibu. Kita kalau merasa ada, merasa berkuasa, akhirnya semaunya. Akhlaknya, adabnya tidak meneladani akhlak dan adabnya junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka maulidan kita senang, maulidan kita gembira menyambut kelahirannya. Tapi kita tidak mampu melahirkan diri kita yang kedua kalinya. Yang pertama lahir dari ibu kita. Lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Yang tadinya di alam kesucian sudah kenal Tuhannya Bapak Ibu. Lahir lalu lupa. Nah, disinilah dinanti kelahiran kita yang kedua. Bagaimana kita mampu lahir melalui jalan mengenal diri, dan dari mengenal diri akan mengenal Allah itu sendiri. Panutan kita siapa? Junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya, nah iktibarnya kan berhala pada runtuh. Berhala dalam diri ini nah Bapak Ibu. Tubuh, jasad, hancurkan keakuannya. Itu maksudnya. Kalau sudah dihancurkan, dikatakan kita fana. Fana itu Bapak Ibu berlindung di hadapan Allah. Kalau saya berlindung, pamannya ini akunya besar Bapak Ibu, serumah. Ini saya taruh di rumah, saya kelihatan enggak Bapak Ibu? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Yang kelihatan hanya air, akuannya. Yang kelihatan hanya Allah. Makanya dikatakan la maujud.
bihaqi ilah, yang wujud, yang nyata, yang terang benderang, dia bukan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau belum berlindung, lah ini yang ada kita. Itulah Bapak Ibu. Oleh sebab itu, harapannya setelah dikenalkan seperti ini, nantinya zikir kita mampu kita wiridkan, mampu kita lantunkan dengan penuh kesadaran. Kalau nggak sadar ya itu loh Bapak Ibu. Saya katakan Islam indanas. Indanas itu apa? Belajar ilmu ketuhanan, setiap hari sholat, zikir, tapi masih bisa benci orang. Ini masalahnya apa? Masalahnya berarti yang belajar tadi, pandangan kesadaran batiniahnya, pandangan kesadaran batiniah ya Bapak Ibu, masih ada dualisme. Ada manusia, ada Tuhan, ada hamba, ada tuh. Makanya bisa membenci orang. Maka tadi saya katakan, Bapak Ibu dengan kami sama. Kalau dikupas sifatnya, yang terlihat hanya zatnya. Betul Bapak Ibu? Kalau dikupas sifatnya, yang kelihatan hanya zat. Zat itu esa Bapak Ibu. Nah, kalau sudah tahu hakikat Bapak Ibu dan saya, bagaimana saya membenci Bapak Ibu? Bagaimana saya mau suuzon kepada Bapak Ibu? Bagaimana saya mau membenci Bapak Ibu? Bagaimana? Kalau saya membenci Bapak Ibu, loh, yang saya benci kan diri saya sendiri. Ketika dualisme kita kupas, yang ada keesaan Bapak Ibu. Oleh sebab itu kan dikatakan, jika kita mendoakan kebaikan kepada orang, maka doa itu akan kembali kepada diri. Karena yang didoakan siapa? Tiada lain ya diri kita. Makanya puncak dari puncaknya doa ialah keheningan. Bapak Ibu, kalau orang duduknya di makom makrifat, dia cukup diam Bapak Ibu. Kenapa berdoa? Yang didoakan siapa? Yang didoakan siapa Bapak Ibu? Ya tidak lain ya dirinya yang berdoa ya dia, yang didoakan ya dia. Paham nggak Bapak Ibu? Nah, ini loh kesadaran kita yang harus kita benahi. Jangan melihat orang lain itu orang lain. Bukankah sudah saya jelaskan bahwa Bapak Ibu itu termasuk cerminnya Tuhan. Kalau cermin berarti sama aja Bapak Ibu. Oleh sebab itulah kesadaran yang sudah esa inilah yang menjamin kalbu kita mampu selalu bersih. Bagaimana saya ini nggak senang sama orang, orang itu kan ya bagian daripada saya juga. Kalau saya memusuhi dia, sama saya menimbulkan kemurkaan Tuhan. Karena dia yuk berarti memusuhi Tuhan itu itulah Bapak Ibu, pandangan kesadaran batiniah kita ini yang menyebabkan kita sering melakukan syirik khafi, tidak terpandang Tuhannya di setiap ciptaannya. Makanya saya katakan zat itu semua sama, tapi kalau sudah menjadi sifat, dikatakan rupa, karena terlihat ada cahaya, itu yang menjadikan perbedaannya. Di situ saja, semua sama. Oleh sebab itu, jika manusia masih mampu menyakiti orang lain, berarti dia harus rajin belajar lagi. Ketika dia menyakiti orang, maka dia akan menyakiti dirinya Makanya ada hukum Tuhan itu tebar tuai, terima kasih. Ketika menebar pasti akan karena di dalam dirinya sendiri yang ditebar. Ketika kita menebar kejahatan, yang kita tuai apa Bapak Ibu? Pasti keburukan. Gitu loh.
Kalau kita sudah menerima segala hal sesuatu yang pada hakikatnya dari Allah, kita harus kembali mengasihi. Kalau menerima, kita menerima dari Allah, kita harus kasih. Kalau menerima, makanya ini terima, kasih. Kita terima, setelah itu kita kasih. Jangan dipendam, dibagi, disodakohkan. Napas saja kalau dipendam menjadikan kemati. Betul Bapak Ibu? Orang tuh kalau orang dibekap itu, berarti kan ditahan napasnya. Meninggal enggak Bapak Ibu? Berarti kalau ditahan jelek, ya betul. Contoh lagi, kalau orang sedang buang air besar, kira-kira kalau sudah kebelet, ibu akan membuang atau akan menahan? Itu Allah mengajarkan melalui hal-hal yang kecil bahwa segala hal sesuatu tidak boleh ditahan, tidak boleh digenggam Bapak Ibu. Ya Allah ya Rabbi. Itu loh maksudnya. Makanya diajarkan di Islam itu sedekah. Tidak boleh kita itu punya sifat kikir atau pelit. Kalau digenggam, tambah miskin. Nah, karena ketakutan, khawatir, cemas, jangan-jangan takutnya kalau ini kita terima, kita juga harus kasih. Karena semua tidak ada hak milik kita. Semua hanya titipan. Ini masih syariat ya Bapak Ibu. Naik ke hakikat, semua yang ada hanya Allah itu makanya kalimatnya dari Allah kembali kepada yang memberi harus berterima kasih. Yang diberi harus berterima kasih. Karena esa juga orangnya. Maksudnya itu loh Bapak Ibu. Lalu saya sekarang tanya, kenapa kita nggak suka orang kok kita tahan di dalam hati? Kenapa? Kita benci orang, benci banget. Tapi ketemu ya senyum. Kenapa? Nah, berarti kita mengotori kalbu kita. Kalau sesuatu kotoran disimpan akan membusuk itu apa? Amal, ibadah, sholat, puasa kita tidak diterima Bapak Ibu. Ya Allah. Maka satu hari ada subuh, ada zuhur, asar, maghrib, ketika kita menunaikan ibadah sholat kan harus bersih zohir, wudhu, bersih batin. Kalau ada kebencian, rasa tidak suka, kira-kira sholat kita diterima apa enggak Bapak Ibu? Karena kita membawa najis batin, kotoran batin. Ini yang Rasulullah mau sampaikan. Lahirkan kesadaranmu. Kedua kalinya, sadarlah. Sadar bahwa adanya dirimu itu aku jua. Bagaimana engkau mau mengingkari adanya diriku? Bagaimana mau terbang seperti kupu-kupu? Terbang kita bukan keluar, terbang kita masuk ke dalam qalbu. Kendaraannya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau belum dinafikan, kalau belum diisbatkan, tidak bisa terbang Bapak Ibu. Kita zikir ribuan kali, habis zikir, wah, kemarahan. Aduh, sadar atau enggak ini? Kalau kita masih suka marah, kesadaran kita masih terhambat oleh keakuan diri. Yang menguji itu Tuhan, yang diuji itu sifatnya. Kalau kita ditemukan dengan orang yang rese, ditemukan dengan orang yang sering memancing emosi kita, artinya kita dilatih untuk ikhlas dan sabar.
sabar, jangan membenci orangnya. Gitu loh. Bukankah orangnya tadi sama dengan kita? Jangan ada dualisme dalam pandangan kesadaran kita. Sudah belajar ilmu ketuhanan itu, ya Allah, buang-buang kebencian sama orang, buang. Bagaimana mau sampai puluhan tahun gin nggak sampai-sampai, pindah majelis, pindah guru yang paling hebat gin, kalau nggak mau membersihkan kolbu, nggak mau puasa, nggak mau mencontoh iktibar ulat tadi, nggak bakal jadi kupu-kupu Bapak Ibu, percaya ini. Seperti itu. Buang kotoran kolbu kita itu, buang. Manusia tidak pernah mempunyai masalah atau musuh dengan orang lain. Ingat itu Bapak Ibu. Yang menjadi musuh dan masalah manusia itu egonya, kesadaran dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu ingat. Wah, saya nggak senang sama orang itu. Bukan orang itu sebetulnya yang jadi musuh, tapi keegoan kita yang terlalu besar. Tidak mau saya diremehkan, tidak mau saya disalahkan. Saya benar posisi saya. Sayanya ini dikatakan saya merasa ada di, tidak ingat bahwa dia yang datangkan Tuhan. Dia juga sama. Saya belum mengupas sifatnya, makanya belum terlihat zatnya. Zatnya apa tadi dikatakan? Ruhani. Ruhani tajali daripada zatullah. Dikatakanlah dia Muhammad. Rasulullah. Nyatanya rasa kepada tubuh berarti sama. Terus kok ada kebencian di sini? Nah, kita bahas lagi. Dari ayah ibu kejadian manusia, ketika mengumpulkan rasa, ayah ibu mengkonsumsi sari pati tanah. Ini sari pati tanah, makanan dan minuman dikonsumsi ibu, masuk ke dalam rahim ibu menjadi nutfah atau air air yang hidup, maul hayat. Setelah itu menjadilah alaqah, segumpal darah, muqdah, segumpal daging, izoma, pembentukan tulang belulang dibentuk Bapak Ibu. Sedemikian rupa. Hebat Allah Ta'ala toh? Hebat. Lalu dari izoma menjadi lahma. Jadi setelah tulang belulang terbentuk, dibungkus lagi Bapak Ibu. Hebat Tuhan itu. Maha luar biasa. Setelah ditutup kembali sempurna 4 bulan 120 hari, lalu ruhnya ditiupkan 9 bulan 10 hari, lalu dilahirkan menjadi insan kamil amin. Setelah ditiupkan ruh tadi, ruh bertemu jasad, dikatakan nyawa. Jadi ruh itu ketika meliputi jasad berubah nama menjadi nyawa Bapak Ibu. Nah, di dalam nyawa ini tadi sifat Tuhan yang dikatakan sifat maknawiyah dan ma'ani dititipkan, disatukan dengan sifat wahdaniyat, supaya tidak tercerai berai. Sifat ma'anawiyah tempatnya di ruh, sifat maknawiyah tempatnya di ruh. Yang pertama hadiran, maha berkuasa. Lalu ke tubuh, ke jasad menjadi kodrat. Akhirnya tubuh berkuasa. Kemarin yang saya katakan Bapak Ibu, kalau Allah menitipkan sifat maha berkuasa nyata ke tangan, dikatakan manusia mempunyai kodrat atau kuasa mengangkat. Yang kuasa mengangkat siapa Bapak Ibu?
ruh, bukan manusia yang ditajalikan kelihatannya kita. Inilah yang dikatakan gaib. Gaib itu bukan tidak terlihat. Gaib itu laisa tapi bisa dirasakan. Betul Bapak Ibu? Kuasa. Rasakan. Berarti bukan tangan yang punya kuasa. Nah, berarti kodrat. Ya? Lalu muridan, maha berkehendak ke dalam tubuh menjadi irodat. Akhirnya mempunyai kehendak, dititipkan kehendak. Oleh sebab itu berkehendaklah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita itu pegangannya kan hanya dua Bapak Ibu, Al-Quran dan jangan keluar dari dua ini. Oke? Dititipi kodrat irodat, lalu kita hidup untuk apa? Bukankah hidup itu untuk meningkatkan kualitas ibadah atau Bapak Ibu? Tapi kalau hidup ini hanya dipakai untuk bersenang-senang, lah ini yang masalah. Kalau sendirian merasa kesepian, kalau sendirian lalu cari game, menghibur diri, nonton film, nonton berita, berarti merasa berarti tidak amanah, dititipi kodrat dan sendirian cari teman, ngobrol ke sana kemari, membuang waktu sia-sia, berarti tidak amanah. Berarti kesadaran ruhani, kesadaran kalbu kita masih mendua, dualisme. Kita merasa sendiri, kita merasa ada tuh. Nah, berarti belum sampai kesadarannya. Bukankah mampunya kita ini ngegame, mancing umpamanya, atau kita nonton berita televisi atau dan yang lain sebagainya, bukankah itu titipan dari kodrat irodatnya Tuhan? Kita pakai tidak sesuai Al-Quran dan tidak bermanfaat loh Bapak Ibu. Ini ada pertanggungjawabannya. Ini yang hati-hati, nanti dihisab di yaumil qiyamah, bersaksi dengan sendirinya. Kita tidak bisa menutupi lagi, ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Belajar ilmu ketuhanan itu semua harus dipuasakan. Ayo yang ketiga, aliman, ini maha mengetahui. Oleh sebab itulah kita diberikan pemahaman ketika kita belajar. Ingat Bapak Ibu, 1 tambah 1 2. Ingat. Nah, berarti dititipi berarti bukan milik kita. Oleh sebab itu pantang kita itu menyombongkan diri. Seberapa banyak titelnya, kalau dengan masyarakat harus seperti tanaman padi, merendah serendah-rendahnya. Supaya apa? Timbul namanya sifat tawadhu. Kalau berhadapan orang, anggaplah orang itu lebih hebat, lebih mulia, lebih berilmu daripada kita. Seperti itu loh Bapak Ibu. Ya karena kita tidak punya apa-apa, ilmu titipan. Nyatanya nanti pulang Bapak Ibu tidur nggak ingat apa-apa kok. Jangankan pelajaran di sini, ditanya namamu siapa, nggak ada yang jawab Bapak Ibu kalau tidur. Iya Bapak Ibu. Maka diakikohi, dari lahir sampai detik ini diingat, nama saya Zainal Abidin. Ingat, karena dititipi ingat. Tapi ketika tidur kok hilang. Luar biasanya Tuhan. Itu kok kita mau sombong. Nauzubillah. Sudah sombong, nyalahkan orang, nyesatkan orang. Masya Allah. Ya Allah ya Robbi. Titipan Bapak Ibu, ilmu itu titipan.
jangan disombongkan, jangan dipakai untuk menjolimi orang, jangan untuk merendahkan orang. Lah kita ini loh rendah memang. Direndahkan orang kok marah. Kita ini kan tidak ada. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini yang ditanam terus Bapak Ibu. Bagaimana masuk zikirnya? Kalau diremehkan orang marah, direndahkan orang marah, dicaci maki orang, ambil parang pulang. Tidak terima. Allah ya Rabbi. Jadi siap ya Bapak Ibu ya, siap belajar tawaduk ya. Hayyan nomor 4 ini maha hidup. Masuk ke batang tubuh kita hidup. Oleh sebab itu kalau sudah dihidupkan hari ini, rasa terima kasih kita kepada Tuhan apa? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Rasa terima kasih hari ini kita dihidupkan apa? Sudahkah kita sholat 5 waktu? Walaupun belum tepat waktu, tidak apa-apa. Kita telat-telat tapi yang penting umpamanya kita tidak ketinggalan. Atau kita hari ini masih meremehkan sholat. Besok aja lah. Coba capek loh ini tadi aku. Jalan jauh panas. Umpamanya. Kira-kira rasa terima kasih kita terhadap Tuhan hari ini apa? Yang Tuhan hari ini memberikan kita keberlimpahan nikmat yang dikatakan hidup. Kita diberi hidup, sarapan enak, minum teh enak, bertemu istri enak, bertemu suami enak, bertemu anak-anak, bertemu orang tua dengan orang-orang yang kita sayangi kasih. Terima kasih kita terhadap Tuhan apa? Coba di grafik, ditulis di buku harian umpamanya, atau di tanggalan. Setiap hari itu ingatnya Tuhan itu berapa jam coba? Coba ditulis masing-masing. Nanti di situ terlihat grafik kita. Rasa syukur kita sama Tuhan, rasa cinta kita sama Tuhan nanti terlihat. Kalau kita mau jujur, hari ini loss. Besok 3 jam, besoknya loss lagi. Yang penting jangan putus asa, asal ada niat. Nah, yang bahaya ini yang tidak ada niat Bapak Ibu. Artinya betul-betul keras hatinya, gelap. Artinya banyak nifak batin, kotoran-kotoran batin. Artinya apa? Tidak dipaksakan. Untuk mewiridkan kalimah yang mampu membersihkan kolbu itu loh Bapak Ibu. Makanya cintai kalimat thayyibah ini, kalimat pemurnian, penyadaran Bapak Ibu. Bapak Ibu, zikir itu kan maksudnya disadarkan, ditempatkan kesadaran pada asal mulanya. La ilaha illallah. Sadar. Itu loh maksudnya. Kamu tuh ndak ada. Yang menjalani ceritakan Tuhan juga. Kenapa diuji sedikit miskin, sedikit sakit, sedikit kekurangan, sedikit menderita. Menggerutunya nauzubillah sampai ke sosial media, sampai ke Facebook, Instagram, dibagi-bagi. Masya Allah. Seakan-akan dia yang paling menderita sedunia. Yang menguji Tuhan, yang diuji sifatnya, bukan kita Bapak Ibu. Betulkah benar? Nah, di sini kan tadi dijelaskan. Adanya kita asalnya dari saripati tanah. Kalau Bapak Ibu, saripati tanah itu dari mana? Saripati tanah dari alwamah, unsur tanah. Alwamah dari mutmainah. Mutmainah itu air Bapak Ibu. Air dari angin, supiyah. Supiyah dari amarah anasirnya.
amarah api. Api dari mana? Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Nurullah. Lah, Nurullah inilah dikatakan esa dengan Tuhannya. Artinya, kalau kita kembali usut dari awal kejadian, insan ini ya, orangnya ini loh Bapak Ibu, yang menjadikan yang jadi itu sendiri. Loh, sifat manusia ada nggak di sini Bapak Ibu? Contoh dari tubuh jasad sudah daripada zatnya, betul Bapak Ibu? Kita urut, ya kah? Jasad ini kan yang membentuk Tuhan. Dari saripati tanah, dari segumpal darah yang tadinya asalnya dari air kehidupan. Yang bikin siapa Bapak Ibu? Orang tua kita tidak bisa. Gitu. Betulkah benar ini? Tolong direnungkan. Jasad batang tubuh asalnya dari Allah juga. Ya, terus diberi sifat yang komplit ini tadi, ya, punya kuasa bisa berkehendak, mempunyai ingatan lalu berilmu, hidup dia. Setelah hidup bisa mendengar, bisa melihat, bisa berkata-kata. Siapa itu? Bukankah itu sifatullah juga? Dititipkan kepada kita, dinyatakan, oh ini telinga, ini mata, ini mulut. Kita yang lupa jati diri. Makanya tadi saya katakan, diberi sedikit ujian, sedikit sengsara, kekurangan, kemiskinan, sakit, mengeluh, menggerutu, doanya dikte Tuhan, saya harus sembuh. Tuhan, angkat masalahku. Nah, selesai. Berdoa, menuntut, mendikte Tuhan, lupa dirinya. Berarti dia merasa ada. Bukankah saya katakan, kita belajar di makom hakikat ya. Kalau di makrifat diwajibkan berdoa. Jangan diubah. Habis sholat ya berdoa, ya, jangan diubah. Ini pendalaman pemahaman, paham ya? Bahwa puncak doa ialah diam dalam keheningan. Doa itu yang mau diminta apa? Yang minta siapa? Yang ngabulkan siapa? Kalau masih berdoa, berarti masih merasa ada dua yang wujud. Bagaimana mau nampak Tuhan? Maka kalau mau melihat Tuhan, matikan diri akumu secara maknawiyah. Berarti yang harus ada satu, bukan dua, Bapak Ibu. Bapak itu kalau berdoa berarti merasa ada hamba, ada Tuhan di atas sana. Nah, ini jangan disalahkan. Memang disuruh berdoa. Paham nggak Bapak Ibu? Tapi pada hakikatnya kita pendalaman, bukan dilarang, silahkan. Tapi setelah kita doa kita paham gitu loh maksudnya. Oh iya, nah ini yang berdoa kan zat sifat, yang mengabulkan juga zat berarti yang ada hanya sebetulnya dia. Gitu loh. Makanya ketika kita diam, hening, Tuhan sudah mencukupi seluruh apa yang menjadi kebutuhan kita. Seperti itu loh Bapak Ibu. Paham? Atau perlu dipahamkan lagi nih? Kesadaran yang malam ini mau saya kupaskan. Kesadaran batiniah kita, jangan ada dualisme. Jangan ada berdiri dua pada satu wujud maksud saya. Bukankah tadi dikaji toh? Makanya ini tadi saya garis bawahi. Wujud wajib ada bagi Allah. Berarti bagi kita punya wujud enggak Bapak Ibu? Nah kok merasa ada? Lalu minta. Itu berarti merasa ada. Merasa terzolimi. Ya Allah, angkatlah semua
masalahku, sembuhkan semua sakit-sakitku. Ini di ranah hakikat ya yang kita kaji. Tolong hati-hati, tolong dibedakan. Tidak dilarang berdoa, teruskan. Itu senjata orang mukmin, doa itu. Nah, harapannya di sini majelis kita mendalami. Ya seperti tadi loh, Rasulullah dilahirkan hari Senin 12 Rabiul Awal. Kita harus paham pendalamannya, maksudnya kan seperti itu. Bahwa di hari Senin ternyata di situ pula pohon diciptakan pertama kali. Iktibarnya berarti Rasulullah ini akan menjadi orang yang berguna bagi seluruh umat manusia. Itu loh, iktibar. Ambil pelajarannya maksudnya. Hari Senin di tanggalan menjadi hari kedua, berarti dua yang ada, makanya syahadatnya dua, syahadat tauhid dan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diri kita dikatakan Adam. Adam nyatanya insan, tempat melihat zat sifat Tuhan. Kita tidak ada. Itu yang dimaksudkan. Kita berzikir dengan kesadaran. Habis zikir jangan pemarahan. Nah, bini lambat masak. Sakit tidak sembuh-sembuh. Nah, manggarutu diuji kesabarannya. Bagaimana mau sembuh ketika diberi sakit? Hatinya gelisah terus, minta sembuh. Yang dimaksud Tuhan itu ketika diberi sakit, yang pertama dijalani, terima dulu, ikhlas dulu. Ini pemberian Tuhan. Mungkin banyak dosa kita, lalu Allah menggugurkan jalannya ini pertama. Yang kedua, mungkin Allah ini mengingatkan kita, ya, dengan tubuh harus amanah. Jangan semaunya punya tubuh, kan titipan. Ini makan kalau sudah enak, tidak ingat-ingat lagi. Sesuatu yang berlebihan masuk ke tubuh, akhirnya jadi penyakit. Contoh gula atau Bapak Ibu. Orang kalau kebanyakan gula kan tidak sehat. Akhirnya diabetes. Lalu konsekuensinya apa? Dipotong, entah itu kakinya, tangannya, kalau terluka tidak sembuh karena pembusuk. Itu kan pola makan yang tidak dijaga, berarti kita tidak amanah dengan titipan Tuhan yang dikatakan tubuh. Jaga loh Bapak Ibu. Seperti itu loh maksudnya. Paham ya? Nah, jadi kita harus mewiridkan dengan kesadaran, maksudnya seperti itu. Jangan lagi setelah pulang dari majelis, kita jangan bersifat seperti sifatnya para hewan dan para syaitan. Sedikit tidak cocok, musuh-musuhan, benci orang, itu sifat hewan dan sifat syaitan. Kita ini sama Bapak Ibu. Bagaimana bisa saling berbenturan? Ini makanya tadi saya bilang, yang menjadi masalah itu bukan orang lain. Kita tidak punya musuh dengan orang sebetulnya. Musuh kita tuh sadaran, ego diri kita. Kalau ego ini dididik dengan baik, kita disalahi orang, oh ini pelajaran Tuhan. Orangnya enggak salah. Tuhan menyampaikan pelajaran, saya harus mampu menerima. Ya seperti tadi sakit. Yang pertama terima, ridho, ikhlas. Yang kedua tenang. Karena apa? Kalau sudah yang namanya dosa kita habis, kesalahan kita habis, pasti sembuh Bang. Maksudnya jangan ketakutan. Itulah. Berusaha ikhtiar, ketika sudah berobat selesai, jangan terlalu ketakutan. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu, nggih?
Jadi sudah paham ya Bapak Ibu? Ya. Maksudnya inilah yang dikatakan menegakkan tauhid, harapannya untuk menghindari si keakuan diri kita gugurkan di sini. Seperti gugurnya berhala yang jumlahnya ratusan ketika lahirnya junjungan Nabi besar kita, ya. Makanya di sini dijelaskan, ya, bahwa insan ainullah, tempat memandang kenyataan rahasia diri Allah itu sendiri. Rahasia diri Allah akan terlihat apabila sudah tidak ada keakuan ego diri, sudah tidak ada dualisme dalam kesadaran diri. Karena la ilaha illallah, la maujud bihaqi ilah. Itu loh Bapak Ibu. Makanya dilatih ya Bapak Ibu pandangan diri supaya ini menjadi obat kita, supaya terjaga kebersihan kolbu kita. Kalau sudah melihat orang sama, paham, mengerti, kita bisa menghormati Bapak Ibu. Sama pengemis kah? Sama orang yang notabene-nya orang statusnya apa saja, kita bisa menghormati, tidak membeda-bedakan Bapak Ibu, nggih. Karena sudah tidak ada pandangan kesadaran dualisme, yang ada illallah, 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 nggih. Lalu dikatakan Muhammad itu zahirnya Allah. Inilah Bapak Ibu, Muhammad ini kezahirannya dari Allah. Allah itu batinnya Muhammad. Allah batinnya Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad dikatakan itu sifatnya Allah. Allah itu dikatakan zatnya Muhammad. Muhammad itu kan terlihat, Bu. Makanya dikatakan sifat, rupa Allah. Rupa itu bukan wajah, tapi sifat, supaya terlihat ada cahaya nurnya, ya Bapak Ibu. Muhammad itu tubuhnya Allah, Allah itu ruhnya Muhammad, dan Muhammad itu menjadi bayang-bayangnya Allah, karena Allah itulah yang mempunyai wujud itu sendiri. Kita ini ya bayang-bayangnya Bapak Ibu. Kalau yang punya bayang-bayang tidak bergerak, kita tidak bergerak. Nah, disitulah dikatakan la haula wala quwwata illa billah, ya. Bahwa hakikatnya Muhammad dan Allah itu esa, ya. Oleh sebab itulah masuk ke dalam kalimat la ilaha illallah. Jangan menyandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah wujud dan tidak pernah ada, ya Bapak Ibu. Jangan sekali-kali minta selain daripada Allah, ya. Pada hakikatnya tidak perlu meminta pun Allah mencukupkan semua kebutuhan kita, asal ada syaratnya. Masih ingat Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa. Kalau tidak beriman, kalau tidak bertakwa, ya tidak ada jaminan Bapak Ibu. Ya. Baik, mungkin kiranya untuk sementara waktu kajian pada malam hari ini kita cukupkan sekian karena waktu yang terbatas. Kami harapkan kajian malam ini bermanfaat untuk keselamatan kita dunia wal akhirat. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat apabila masih banyak kekurangan, kesalahan dan kekilafan dalam menyampaikan amanah, karena kesempurnaan kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.